Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hamidah dengan NIM 2420006 akan mencoba menjelaskan tentang proses islamisasi di Jawa. Islam masuk di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui pedagang Arab. Pada abad ke-7 dan ke-8, pedagang Arab yang sampai di Jawa dan memperkenalkan Islam. Penyebaran Islam hanya melalui interaksi antara pedagang dan pembeli, sehingga tidak diketahui oleh banyak orang. Pedagang Islam yang tinggal di Jawa menikah dengan perempuan Jawa sehingga terjadi penyebaran Islam secara terbuka. Karena dalam Islam pernikahan itu harus disertai dengan walimahan. Pemeluk Islam di Jawa terbagi menjadi dua, yaitu Islam sinkretis dan Islam murni. Ciri-ciri Islam sinkretis mengaku beragama Islam namun tidak menjalankan syariat Islam secara utuh, seperti menjalankan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, dan lainnya. Bahkan sampai tidak memperhatikan makanan yang halal dan yang haram. Namun percaya adanya Allah sebagai Tuhan dan Rasulullah sebagai utusan Allah. Dakwah yang dilakukan pedagang ini menimbulkan adanya persepsi bahwa Islam bukan hanya agama yang mengajarkan hubungan vertikal saja kepada Allah, tetapi juga secara horizontal kepada sesama manusia. Karena itu, pedagang Muslim menduduki posisi terhormat dalam masyarakat Jawa. Penyebaran tasawuf di Indonesia. Tasawuf dari segi kebahasaan memiliki beberapa makna. Nasution menyebutkan beberapa kata untuk menggambarkan pengertian tersebut, yaitu al-sufah yang artinya orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Kemudian saf yaitu yang artinya barisan yang dijumpai dalam melaksanakan sholat berjamaah. Dan sufi yang artinya bersih dan suci. Pengertian-pengertian tersebut jika ditelah lebih jauh akan berorientasi kepada sifat-sifat yang terpuji, kesederhanaan, dan kedekatan terhadap Tuhan. Dengan demikian, tasawuf menggambarkan keadaan untuk senantiasa berorientasi kepada kesucian jiwa, berpola hidup sederhana, mendahulukan kebenaran, dan rela untuk berkorban untuk tujuan mulia. Ajaran-ajaran tasawuf merupakan pengalaman spiritual yang bersifat pribadi yang dilandasi oleh keinginan seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dalam sejarah Islam, tasawuf mengacu pada perilaku Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam masa pertumbuhannya muncul berbagai macam konsep ajaran tasawuf yang disampaikan oleh para sufi, yaitu al-Khauf dan al-Roja yang diperkenalkan oleh Al-Hasan al-Basri pada tahun 642 Masehi sampai 728 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan Mahabbah al-Rabi'ah al-Adawiyah pada tahun 714 Masehi sampai 801 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Hulul al-Hallaj dan al-Ittihad oleh Yazid Bustami pada tahun 814 Masehi sampai 875 Masehi. Dan Ma'rifah oleh Abu Hamid al-Ghazali. Kemudian pada abad ke-5 Hijriah atau 13 Masehi, kegiatan para sufi kemudian mulai melembaga hingga muncul tarekat. Hal ini ditandai dengan nama pendiri atau tokoh-tokoh sufi yang lahir pada abad itu selalu dikaitkan dengan silsilahnya. Setiap tarekat mempunyai syekh, kaifiyat, zikir, dan upacara-upacara ritual masing-masing. Biasanya syekh atau mursyid mengajarkan murid-muridnya di asrama tempat latihan rohani yang dinamakan suluk. Mula-mula muncul tarekat Qadiriyah yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir di Asia Tengah. Tempat kelahirannya kemudian berkembang ke Irak, Turki,
Arab Saudi sampai ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, India, dan Tiongkok. Tokoh-tokoh dan ajarannya. Wali Songo adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Peranan mereka sangat besar dalam mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Wali adalah singkatan dari bahasa Arab yang berarti orang yang mencintai dan dicintai Allah. Sedangkan Songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jika dijadikan satu, artinya orang yang berjumlah 9 yang mencintai dan dicintai Allah. Wali ialah orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kesembilan wali tersebut adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Salah satu penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo yaitu dengan cara berdakwah menggunakan pendekatan sosial budaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.